Cowok yang gampang kasihan, gampang dimanfaatin. Lo kira lo baik, lo kira lo pengertian. Tapi tahu nggak bro, banyak cewek nggak jatuh cinta ke cowok yang ngerti rasa. Mereka jatuh cinta ke cowok yang ngerti batas. Dan kalau lo nggak punya batas, lo cuma akan jadi kulkas cadangan yang dipakai pas dia lagi butuh nyaman. 1. Cewek itu nggak butuh pahlawan, dia butuh pria yang bisa bilang enggak. Lo dibesarkan buat jadi cowok baik, diajarin cewek harus dilindungi, dimengerti, dimudahkan. Tapi bro, cewek modern nggak butuh Superman, dia butuh cowok yang bisa ngatur batas emosinya sendiri. Contoh, dia curhat tentang mantannya, lo dengerin 2 jam. Dia lagi stres kerjaan, lo rela nyetirin jam 11 malam. Dia lapar, lo go foodin. Dia bete, lo hibur terus. Padahal lo juga lagi capek. Dan apa hasilnya? Dia tetap milih cowok lain yang lebih dingin, lebih santai, yang bahkan gak selalu ada buat dia. Kenapa bisa gitu? Karena pemberi tanpa batas sama dengan gak punya value. Dan cowok yang gak punya value gak akan pernah dihormati. Psikologi sebut ini over-functioning attachment. Lo ngasih terus dengan harapan dia bakal sayang balik. Padahal dalam cinta, makin lo kasih tanpa kendali, makin dia ngerasa lo gak punya self-worth. 2. Rasa kasihan lo itu sering dipakai buat memanipulasi. Lo pernah dapat kalimat ini? Aku tuh bingung, semua cowok kayaknya cuma pengen manfaatin aku. Kamu beda ya, kamu ngerti aku. Bro, cewek yang jago mainin sisi lemah itu bukan korban, dia pemain. Dia tahu satu hal yang cowok baik kayak lo sering lupakan. Cowok yang gampang kasihan sama dengan cowok yang gampang dikontrol. Dia bakal cerita masa lalunya, trauma dia, luka dia. Bukan buat healing, tapi buat narik empati lo supaya lo selalu ada. Dia tahu lo nggak tega ninggalin orang yang terluka. Dan di situ lo kejebak. Lo ngebela dia, nurutin dia, bahkan ninggalin cewek lain cuma buat dia. Padahal setelah lo full effort, dia bilang, aku belum siap hubungan sekarang. Padahal dia udah deket sama cowok lain yang gak pernah dengerin curhatnya. Ini bukan soal jahat, ini soal strategi. Dan kalau lo nggak ngerti cara bedain cewek yang butuh bantuan sama cewek yang butuh panggung, lo bakal terus dimainin lewat rasa kasihan lo sendiri. 3. Lo nggak peka sama energi yang dimainin cewek, lo cuma fokus ke kata-kata. Cewek bisa bilang, kamu tuh cowok paling baik yang pernah aku kenal, tapi tetap ngechat cowok toksik. Aku tuh nyaman banget deket kamu, tapi ngepost story sama mantannya. Masalahnya, lo dengerin kata-katanya, bukan energinya. Cewek itu makhluk yang main di wilayah bawah sadar, dan cowok yang terlalu logis, terlalu ngarep validasi verbal, gampang kejebak. Lo harus bisa baca vibe-nya. Kalau cewek cuma ngasih emotional support vibes, tapi nggak pernah ngelangkah maju, itu sinyal dia cuma pengen ditemenin, bukan dijadiin prioritas. Dan lo harus mulai belajar ngelawan ilusi. Kalau gue sabar, dia pasti milih gue. Bro, dia bukan ngetes kesabaran lo, dia lagi ngetes seberapa bodohnya lo bisa dia manfaatin. 4. Lo bangga jadi cowok penyelamat, padahal itu cuma luka lama yang nyamar. Ini bagian yang nyakitin, tapi juga nyadarin. Kebiasaan lo nolongin cewek terus-menerus sebenarnya bukan karena lo tulus, tapi karena lo pengen ngerasa cukup. Karena dulu mungkin lo pernah ditinggalin, dikhianatin, atau diremehkan. Dan sekarang lo bales semua itu dengan cara, kalau gue bisa bikin dia bahagia, gue pasti pantas dicintai. Tapi bro, itu bukan cinta, itu trauma response, itu compulsive pleasing. Dan sayangnya, cewek bisa ngerasain energi itu dan bukan suka, mereka risih. Lo harus berhenti jadi penyelamat emosional buat cewek yang bahkan gak mau nyelamatin dirinya sendiri. Lo harus bisa bilang,
Kalau lo nggak bisa jaga hati lo, jangan minta gue jagain terus. Cowok yang bisa jaga dirinya sendiri sama dengan cowok yang dihormati. Cowok yang sibuk nyelamatin cewek terus adalah cowok yang dilupakan. 5. Cewek bisa ngerasa dominan saat lo terlalu mau ngerti terus. Ini fakta yang pahit. Cewek gak mau ngedominasi cowok, tapi kalau lo lemah, mereka terpaksa ambil alih. Saat lo terus bilang, "Gak apa-apa kok, aku ngerti. Kamu maunya gimana, aku ikut aja. Yang penting kamu bahagia." Awalnya, dia mungkin merasa diperhatikan. Tapi pelan-pelan, lo kasih dia posisi dominan secara emosional. Lo serahin kendali hubungan sepenuhnya ke dia. Dan yang terjadi setelah itu, dia jadi capek sendiri. Dia merasa harus selalu ngarahin, mikirin, dan memimpin cowoknya yang gak punya tulang punggung. Padahal, cewek itu suka cowok yang bisa jadi anchor, yang bisa bilang, "Gue ngerti perasaan lo, tapi kita nggak bakal kayak gini terus. Kalau lo ngerasa gak dihargai, kita omongin, tapi jangan cuma kabur. Gue nggak bakal ngejar lo terus kalau lo gak serius." Itu bukan kasar, itu dominasi elegan, dan cewek craving itu walaupun mereka gak pernah ngaku. 6. Lo dianggap nyaman, tapi gak pernah dianggap menarik. Ini poin yang bikin banyak cowok drop mental. Lo udah ada setiap hari, lo dengerin semua cerita dia, lo support kerjaan, keluarga, bahkan luka dia. Tapi dia tetap milih cowok yang cuek, yang datang, diam, ngilang tiba-tiba. Kenapa? Karena kenyamanan bukan berarti ketertarikan. Cewek bisa ngerasa nyaman sama sahabat cowok, tapi pengen tidur bareng sama orang asing yang misterius. Dan itu bukan karena mereka gak benar, tapi ketertarikan butuh misteri, bukan hanya empati. Saat lo terlalu hadir, terlalu available, lo hilang nilai rarity-nya. Cewek gak ngeliat lo sebagai tantangan, tapi pelampiasan. Dan ironisnya, banyak cowok justru makin memberi saat ditolak. Padahal yang harus lo lakuin adalah tarik mundur dan bangun aura. Biar dia yang penasaran, kok dia nggak ngejar gue kayak dulu ya? Kok dia sekarang mulai chill aja? Apa dia udah punya cewek lain? Nah, di situ lo mulai berubah dari pemberi kenyamanan, pemicu rasa penasaran. Kalau lo pengen ngerti soal cewek dan dinamika romansa modern, jangan lupa subscribe dan komentar ya. Kadang satu kalimat lo bisa jadi wake up call buat yang lain. Sampai jumpa di konten berikutnya.